belakang gua sekarang ada Type R yang kemarin datang ya. Akhirnya kemarin udah dilepasin piggyback, terus hari ini dia datang untuk kita lakuin custom tuning dengan Hondata. Nah, gimana hasilnya? Yuk kita langsung lihat aja setelah gua tuning mobil ini. Oke, tadi barusan kita udah tes mobilnya dengan stok ECU ya, jadi udah dibalikin normal semua, powernya dapat 260 wheel horsepower. Memang biasanya dengan bolt on parts yang didapat untuk FK8 angkanya segituan. Nah sekarang kita lagi mulai installing sekarang Hondatanya, gua akan tune dan nanti kita akan bahas langsung. Oke, sekarang lagi proses flashing ya. Kurang lebih kita butuh waktu sekitar 5-10 menit. Jadi sambil nunggu ini gue mau bahas nih ini. Jadi udah diganti rupanya shifternya ini, katanya udah pakai merek Acuity ya dari USA. Ini enak banget sih untuk ngopernya, nih pendek banget ya jaraknya. Jadi di FL5 aja itu rasanya udah cukup pendek, dan ini ternyata lebih firm lagi dan lebih pendek. Yang di mobil gue udah kita ganti pakai bushingnya PRL ya, jadi hanya bushingnya doang, tapi tongkatnya semua masih pakai yang standar. Nah ternyata abis diganti gini, ini enak banget nih operannya, firm banget, bener-bener yang namanya short shifter ini berkualitas nih ya. Mudah-mudahan udah bakalan masuk nih yang FL5 nya dalam waktu dekat nih. Nah, sebelum kita bahas hasilnya nih, kita lihat-lihat lagi apa aja sih yang ada dipasang di mobil ini. Soalnya di mobil terlihatnya head-on banget nih ya. Barang-barangnya ternyata banyak juga yang top-top. Kita bisa lihat nih, ada Intake Venturi, terus head cover juga udah pakai spoon yang merah nih. Nah, cuma intake manifold masih standar. Intercooler, HKS, radiatornya Koyorat, dan tadi akhirnya kita custom tune Hondata. Nah, jadi target awal mungkin tadinya gue pengennya bisa sampai 300 ya, 300 WP, tapi sayangnya mobil ini tadi nggak tercapai. Dia mentok tadi cuma sekitar 288 wheel horsepower. Nah, setelah kita lihat tadi dari data log, semuanya settingan segala udah oke, tapi kayaknya yang nggak oke itu adalah parts modifikasinya nih. Jadi di intercoolernya HKS kelihatannya kurang besar ya untuk boost level yang kita berikan, padahal juga gak gede-gede amat. Kita cuma mentok minta boost sekitar 16, 17 di map yang paling tinggi, dan yang buat map satunya kita kasih lebih rendah dari standar. Tapi seperti yang Elon Musk bilang lah ya, jangan patah semangat, ayo beli lagi. jadi waktu dia datang tadi benar-benar kondisi yang setelah cabut piggyback ya, kita dyno tercapai power udah sampai 258 wheel horsepower. Terus setelah kita tuning ya, seperti biasa kita bikin 5 multi map, ada map 1, 2, 3, 4, 5, tapi yang gue akan kasih lihat hanya map 1 dan 5-nya dulu. Map 1 kita udah bisa dapat power yang udah beda lumayan ya. Warna kuning ini dapat sampai 278,6 wheel horsepower. Dan ini kita dapatkan juga dengan boost level yang lebih rendah dibanding standar. Dimana standarnya itu boostnya sekitar 1,3, ini kita boost cuma 1,2 bar. Terus map 5-nya di sini kita beri boost yang agak tinggi ya. Jadi di sini sekitar 1,6 bar. Kita dapat power sampai 288 wheel horsepower tadi. Nah, kita bisa lihat grafiknya bulat banget ya, jauh lebih ada power dan torsi. Di sini perbedaannya dibanding standar aja kita bisa lihat ini bedanya sampai 55 wheel horsepower. Jadi sangat-sangat jauh bedanya dari sini pindah ke sini nih ya. Jadi yang tadi dapat di RPM 6000, 258 contohnya, sekarang 258 dapat di RPM 4200. Jadi ini akan membuat mobil jauh lebih responsif, lebih powerful, karena torsi juga terlihat ya, dari bawah udah jauh banget naiknya. Ini map 5 dan ini map 1. Jadi overall on engine-nya sih powernya yang aslinya sekitar 310 kalau nggak salah ya. Udah ganti knalpot, intercooler bla 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 dapat 348, dan sekarang setelah tuningan kita terakhir dapat 388. Kalau dia mau lebih besar lagi sampai 400, sepertinya harus upgrade intercooler dan juga muffler nih. Karena muffler masih menggunakan HKS
tipenya ini yang masih kayak 2,5 inch ya. Kalau mau lebih besar harus ganti paling nggak 3 inch biar bisa dapat power sampai 400 HP. Tapi overall hasilnya udah beda banget jauh. Mudah-mudahan owner udah happy dengan hasil. Sebelum kita tes, kita kenalan dulu sama yang punya. Halo bro, Iya. Ini namanya Bro Dega ya, Pandega. Hari ini kita mau tes mobilnya dia nih. Ternyata mobilnya speknya juga udah cukup banyak banget yang diganti ya. Biasanya orang kan kalau ganti paling cuma knalpot gitu-gitu nih. Ya, knalpot. Mobil lu ternyata sampai udah shifternya udah ganti ya. Ya, Acuity nih. Acuity instrumen ya kalau nggak salah ya. Kurang hafal itu juga. Jadi ini adalah short shifter, tapi yang bukan cuman busing kan, dia ganti satu set sama batang-batangnya gitu ya. Iya, bukan diganti. Nah, gue penasaran nih guys, jadi gue pengen cobain. Plus tadi abis kita custom tune, gue mau ngetes juga apakah settingan semuanya oke. Sekalian ngajak ownernya aja langsung. Iya. Jadi udah berapa lama nih Bro Dega udah punya mobil ini nih? Dari tahun 2020 kayaknya sih kan. 2020. 2019. Tapi gue lihat kilometer baru 4.500 ini. Dia jarang dipakai. Jarang pakai. Iya, diumpetin terus. Baru sekarang keluar. Jadi. Dia baru tahun-tahun ini baru keluar. Tapi modif mah udah dari dulu dimodif dong. Dari dulu sebelum jarang-jarang dipakai udah dimodif duluan. Oke. Tapi baru sekarang nih akhirnya penasaran sama ini kali ya. Abis nonton video gua kali ini. Iya, Pasti nih. gitu. Jadi dengan Honda Touch-Tune ini banyak fitur-fitur yang bisa dimanfaatin ya. Jadi salah satunya adalah multi map. Terus ada juga fitur kayak ada launch control segala. Nah, jadi tadinya mobil ini pakai piggyback brand X lah ya sebelumnya ya. Iya, piggyback. Sebelumnya gimana? Dirasanya kayak kurang puas apa gimana nih sampai mau ganti tuh? Ngempos dia kayak pas akhir-akhir tinggi-tinggi itu dia mulai ngeden tuh suara itu. Oke. Jadi rasanya tuh masih belum inilah ya, belum bisa pol gitu ya, Iya, dengan kata terus kalau lain. udah mulai panas dia kayak udah mulai ngempos gitu, mulai mau pelan lagi, nggak tahu kenapa. Oke. Tapi emang kalau kita lihat tadi di mobil lo nih intercoolernya kayaknya sih kurang kurang pol. Gede, Ya, tapi buat pakai daily mah ibaratnya udah cukup. udah cukup banget. Nah, ini nih. Jadi tadi kan lu tanya gimana sih ganti mapnya? Sebenarnya cuma tinggal tahan tombol ini nih, yang atas ya. Ini di sini ntar berubah nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang akan nyesuaiin sama map berapa yang kita mau pakai. Tinggal tekan tengah nih, cancel. Tep. Nah, ini kayak ini sekarang ada di map 4. Jadi kita coba dulu dari map 1 deh ya. Kita coba dari map 1 dulu buat bandingin sama standar nih. Jadi map 1 boost turbonya tuh kita set lebih rendah daripada yang sebelumnya. Oh iya. Di map satunya aja, tapi powernya udah jauh lebih gede nih dibanding standar. Nah, coba ya, nih gigi 2 nih. Shocknya bagus nih. Kena lubang bandingannya oke, nggak ini ya, nggak ajurut-ajurutan ya. Padahal jalanannya agak kusut daerah sini nih. Banget di sini. Tapi enak nih shocknya nih. Ini pakai all-in ya tadi ya. Iya, olin. Oke. Terus pelek udah ganti pakai TE37 ya. Ya, SL super light. Oh, Superlab. Gue juga nanti mau pakai itu tuh buat ke Mandalika tuh nanti tuh. Mandalika yang JDM Run. JDM Run, betul. Kita lagi nunggu velgnya belum nyampe nih. Ini yang mapping 1 ya? Mapping 1. Rasanya gimana? Masih kenceng juga sih, rasanya kayak pakai mobil kemarin deh. Kayak waktu standar lagi ya? Iya, waktu standar. Betul. Nah, memang gue bikin jadi ada mapnya beda itu. Contoh dipakai sama, let's say kita pinjemin ke orang atau mungkin dipakai sama bokap gitu kan. Dia mau nggak terlalu ekstrim, mendingan kasih map 1. Karena begitu dikasih map yang tinggi, baunya ngeri. Karena kita coba ya ganti, ini sekarang gue kasih map 3 deh. Yang 3 belum pol. Map 3 aja ini belum pol, tapi kita udah langsung bisa berasa bedanya nih. Bisa. Spin juga. Jadi powernya yang tadinya ada kayak kosongnya hilang ya, langsung ya. Udah langsung narik terus ya. Tapi Gigi 3 itu. itu gigi 2 ke 3 tadi tuh. 2 ke 3. 2 ke 3. Mode mapping 3 juga. Ini masih di sport lagi, belum di R. Oh iya bener ya? Iya masih sport. Ini error belum hilang nih abis dyno tadi kan. Oh, belum. Tapi ntar kita matiin sekali, nyalain lagi, harusnya dia udah hilang. Oh, iya. Mungkin abis ini kita masuk tol buat ngetes gigi 2-3 aja palingan sih ya. Jadi udah lama juga ya gua nggak nyetir FK8. Nyata rasanya enak juga loh, beda. Kalau dibandingin sama FL5, ini mobil rasanya tuh apa ya? Gesit gitu loh, rasanya gesit. Lebih keras ya. Dan juga rasanya lebih ngeri ya, lebih liar gitu. Kalau di FL5 soalnya walaupun power bisa lebih besar pun dia rasanya tuh badannya berat gitu. Kalau ini kan lebih kecil, lebih enteng.
Ini udah ganti beberapa juga sih, kaki-kakinya udah ganti. Apa gitu? Ini ada hard brace bawah, hard brace belakang sama sway bar udah tambah juga kan. Makanya dia agak kerasnya dari situ ya. Iya, kerasa di situ kayak. Tapi enak kok, enak. Jadi untuk kalau kita bandingin, jadi video sebelumnya kita itu tuh ngetes sama FD2R, tau nggak? Type R yang FD2 punya temen. Itu kerasnya sih benar-benar berasa keras. Keras banget ya. Karena itu kan ya teknologi masih 2008 gitu kan. Keras bikin pusing ya kepalanya. Kerasnya ya lumayan, kalau buat dihajar-hajar di jalan-jalan nggak enak itu sih, wah nggak enak sih ya. Kalau ini kan masih nyaman nih. Tapi memang begitu pindah ke FL5 berasanya lebih nyaman jauh. Nah jadi ada fitur keren nih, biasa kan kita pakai yang dari sini, sekarang ini kita mau kasih lihat nih fitur keren yang ada dari smartphone. Jadi dia bisa semacam kayak ngerekam, kalau kita taruh di suction cup ya, suction cup nanti bisa ngerekam mobilnya kayak lagi jalan, boostnya berapa, terus udah gitu temperatur berapa, semuanya terbaca secara real time. Dan kerennya itu bisa direkam, nanti bisa di-share ke sosial media, atau misalnya mau buat review habis main sirkuit. Nah kita coba ya, sekarang berhubung tolnya agak padat, pakai mapnya map 4 aja deh, nggak usah di map 5. Nggak puasnya mati tuh. Nggak apa-apa sih, dia otomatis mati sendiri kalau itu. Gitu ya. Ini di sport mode sekarang ya. Sport mode nih, kita buat motong jalur aja nih, cuma setengah gas. Tuh, berasa nggak? Gitu, badan udah narik. Jadi nggak usah terlalu gaspol lagi, kan bisa dilihat tuh nanti throttle berapa persen. Oke, sekarang kita coba map 5 ya. Terlalu cepat. Dari 2. Wow, remnya enak nih. Remnya mumpuni banget, di tap begitu juga nggak terlalu nyelonong. Tenaganya gimana deh Kak? Lumayan nih nambah. Berasa ya? Beda ya? Banget. Tapi powernya tuh datangnya kayak linear gitu kan, nggak yang terus hilang gitu ya. Iya, nggak yang langsung narik tiba-tiba pas nyampe atas ngilang gitu. Yang sebelumnya kayak gitu tuh, jadi. Dulu begitu kenceng banget, tapi nyampe full RPM, langsung nyampe full RPM tapi jalannya berapa gitu. Oh oke. Kalau ini tadi sampai atas, Naik terus. abis tuh di oper juga ngejedak ada lagi ya. Ada lagi masih powernya maju terus. Betul. Padahal ini busnya juga kita masih limitin nih, karena kan sebenarnya intercooler masih rada kurang. Oh, limit 3. Nah ini udah beres nih. Tadi nggak mau connect, sekarang akhirnya udah connect. Ini aplikasi yang Honda ya, jadi sama nih Dega nih, lo bisa pakai buat jadi scanner tool kalau ada error code. Terus ini yang parameter list ke bawah nih, tapi pusing lihatnya kalau kayak gini. Enakan yang ini aja, pakai yang gini kan kebaca semua tuh yang kita butuh. Nah ini bisa dirubah-rubah, contoh ini kan by PSI, miles per hour, kita bikin ntar ke metric, satuannya jadi kilometer per hour, jadi bar. Nah terus udah gitu, ini juga kerennya ada shift lamp-nya nih. Kalau mau ngeganti dari sini setting, ntar begitu udah nyampe kali ya kita rubah ya. Nah ini nih shift lamp tuh ada di bawah-bawah sini deh, nih RPM-nya nih. Tuh, tanya mau berapa? 6,5 kan nyala tuh. Kalau mau direndahin bisa, ntar jadi ada warnanya gitu kan. Nah gimana Dek? Mantap gak mobil jadi nih? Mantap banget. Jauh dong? Jauh sama mantap banget. Udah termasuk sama yang ngebantu banget tuh itunya. Apa itu? Yang head unitnya itu ya? Oh iya, head head unit. bagus banget, penting banget sekarang itu. Itu fitur yang dari dulu dipengen ya sebenarnya Iya. ya. Dan yang di handphone jangan lupa beli itu tuh suction cup, biar nanti ngerekam tinggal kirim-kirim aja. Bisa lepasin nanti dashcam-nya tuh. Nah iya, nggak perlu, jadi udah pakai handphone aja. Pakai HP langsung buat ngetes kecepatan ya. Betul. Nah dari sini kalau mau lebih lagi kita tes 3, nanti upgrade lagi. Nanti kalau pas lagi mampir lagi ada yang udah ganti turbo, kita cobain lagi ya nanti Iya. kalau gitu. Sip, jadi kurang lebih kayak gitu nih hasil pengetesan mobil stage 2. Thank you Dega udah mampir. Nanti kalau ada kurang-kurang apa, kontak-kontak aja. Iya. Thank you ya. Iya. Nah, oke, jadi berikutnya kita abis ini lanjut lagi nih. Yang ini udahan, abis ini owner mau balik, kita akan bahas lagi mobil lainnya yang ada di workshop. You got the